Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, cetak elektronik maupun online. Pada sore hari ini kita akan konferensi pers berkaitan dengan tindak lanjut. Sebagaimana kita ketahui bersama, informasi yang disampaikan melalui sosial media tentang adanya dugaan oknum yang bekerja di SMP 6 di perpustakaan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus atau tidak baik, yaitu perbuatan percabulan atau pencabulan terhadap mantan siswi SMP Negeri 6 sebagai Jati Bening, Pondok Gede. Di mana dari informasi tersebut, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dari informasi yang ada langsung bergerak cepat. Yang pertama melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak, terutama dari KPAD, DP3A, serta dengan pihak sekolah SMP 6 juga untuk segera melakukan tindakan berupa mengamankan tersangka serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi, di mana dari hasil pemeriksaan terhadap saksi maupun korban, untuk sementara korban yang sudah kita mintai keterangan ada sebanyak 3 orang, walaupun informasi ada 10 orang. Harapannya dari 3 orang ini, kalaupun masih ada keluarga korban lagi, jangan malu, jangan segan. Ada mekanisme penyidikan terhadap anak-anak yang menjadi korban, itu ada Kita Lindungi, ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang kita sampaikan ini melalui inisial saja. Ada 3 korban atas nama inisial AC, AK maupun RA, di mana masing-masing ini berumur 15 tahun yang kebetulan baru tamat dari SMP 6 tahun 2022 ini. Sehingga sekarang mereka masuk di tingkat SMU atau SMA kelas 1. Dari 3 tersangka ini kita juga memiliki saksi-saksi di mana korban 3 orang ini menceritakan kejadian-kejadiannya tidak kepada orang tua karena takut, namun bercerita kepada teman-temannya juga yang sekarang masih duduk di tingkat SMP atau adik kelasnya, yaitu ada beberapa saksi atau saksi S, C maupun A, serta kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi lain yaitu dari KPAD maupun dari psikolog Unisma sebagai ahli dalam rangka pendampingan tentunya terhadap para korban ini, terutama dari psikolog untuk mengetahui kondisi korban, ketiga korban ini. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengamankan tersangka, yaitu 1 orang tadi yang karyawan yang bekerja sebagai pegawai kontrak di perpustakaan SMP 6 Jati Bening, Pondok Gede, yaitu atas nama DP, nama lengkapnya DP Bekasi, tempat tanggal lahir Bekasi 24 Juli 1992, laki-laki, tenaga kerja kontrak. Alamat Kampung Bojong Tua, RT 01 RW 01 001, Kelurahan Jatimamur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Terhadap tersangka kita jerat dengan pasal 82 junto pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ini waktu kejadian perlu saya sampaikan juga tadi, kejadiannya itu pertengahan bulan Juni lalu. Artinya kurang lebih
1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu, pertengahan bulan Juni. Tempat kejadiannya yaitu di apartemen Kamala Lagun. Di sana kan disewakan untuk umum, yaitu Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Nah, terhadap korban ini ada yang tersangka melakukan perbuatan cabulnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Artinya dia meremas payudara korban dan sebagainya. Ya, itu sebagai sekilas saja. Pendalaman tetap sedang dilakukan pendalaman oleh Satreskrim atau penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Demikian rekan-rekan dapat kami sampaikan terhadap tersangka. Sekali lagi, selain kita jerat tadi, kita lakukan penahanan. Mulai hari ini kita lakukan penahanan terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian rekan-rekan, ada yang pertanyaan? Pak, untuk modus mengajak korban ke apartemen seperti apa? Ya, karena yang bersangkutan bekerja sebagai tenaga kontrak bekerja di perpustakaan SMP 6 ini, korban juga pernah menanyakan tentang buku ya. Korban menghubungi pelaku terkait buku perpustakaan. Nah, namun dari komunikasi itu pelaku terus-menerus juga berbalik menghubungi korban dan mengirimkan pesan-pesan yang menggoda. Jadi pelaku ini setelah dihubungi oleh korban tentang pinjam meminjam buku, tetapi dimanfaatkan oleh tersangka atau pelaku ini dengan mengirimkan konten-konten yang genit maupun porno. Sehingga dengan hal tersebut akhirnya tersangka juga mengajak korban untuk ngobrol. Ternyata dibawa ke tempat apartemen tadi. Nah, sampai di apartemen situlah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, ya, perbuatan cabul terhadap korban atas nama inisial A. Berarti tersangka ini menukar buku gitu Pak, dengan ditukar sama tindakan sosial seperti itu Pak? Kenapa? Bukunya dikembalikan lalu ditukar dengan... Tidak, artinya dari korban tadi menghubungi pelaku terkait buku perpustakaan, ya. Karena mungkin ya pembukaan pembicaranya tadi korban itu menghubungi pelaku menanyakan tentang buku yang dipinjam oleh korban kepada pelaku karena pelaku sebagai petugas penjaga di perpustakaan. Nah, tapi ini dimanfaatkan komunikasi itu, malahan tersangka memanfaatkan komunikasi ini dengan mengirimkan konten hal-hal yang genit, yang porno, dan mengajak korban untuk ngobrol berdua cerita tentang tadi berkaitan dengan buku. Akhirnya tidak hanya itu, tapi melakukan perbuatan melanggar hukum tadi. Pak, Ya. tidak digunakan tindak pidana. Ada iming-iming duit nggak sih Pak dalam tindakan mahasiswa itu? Belum ada, ya, belum. Ada ancaman gimana Pak? Ancaman hukuman. Bukan ancaman kepada pelaku, ancaman kepada korban. Kalau Ya, dia kan orang bujuk rayu saja, bujuk rayu untuk melakukan sesuatu. Nah, kan sudah terjadi terhadap korban. Tadi meremas payudara korban yang tentu itu melanggar peraturan perlindungan anak, ya. Tidak dikenakan tindak pidana terbaru Pak, yang tahun 2002 TPKS, tahun TPKS pelaku dikenakan tindak pidana kekerasan seksual nggak sih Pak, yang terbaru itu yang di tahun. Ya, untuk sementara kita jerat dengan undang-undang ya perlindungan anak, ya. Itu pelaku itu melakukan sekali atau berulang kali Pak? Ini untuk korban saya sudah ada 3, berarti kan sudah berulang dengan korban yang berbeda-beda. Informasi yang ada itu kurang lebih 10 orang. Namun yang baru berani melapor menyampaikan apa yang dialami baru 3. Kita berharap bila ada korban yang lain silakan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota yang menangani perkara ini. Ketiga korban ini memang dibawa ke hotel semua Pak? Siapa? Tidak. Terhadap 2 korban lain atas nama AK dan RA, yaitu si tersangka atas nama inisial DP ini, dia mengirimkan konten-konten porno melalui pesan WhatsApp
ya di ponsel atau handphonenya korban. Jadi dia mengirimkan konten-konten yang ya itu pun melanggar aturan. Ya, dia mengirimkan konten-konten porno saja itu sudah terjadi perbuatan cabul. Perbuatan cabul itu tidak hanya fisik, tapi dengan mengirimkan hal-hal yang tidak baik yang masih terhadap anak-anak di bawah umur itu sebuah pelanggaran atau tindak pidana. Ada indikasi kalau pelaku itu pedofil? Anak-anak. Ada indikasi kalau pelaku itu pedofil? Ya kita dalami ya. Pelaku sudah berkeluarga, Pak. Siapa? Pelaku sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga. Sudah mempunyai anak belum? Ya nantilah ya. Anakmu berapa? Ada anak satu ya. Oh. Pak, kondisi korban saat ini seperti apa sih Pak? Ya. Kondisi korban dalam keadaan sehat. Tapi mereka perlu kita lindungi ya. Kita rahasiakan, mohon kepada rekan-rekan juga menulis dan sebagainya sesuai. Kalaupun tahu namanya, Anda harus tahu etika dalam hal menulis terhadap anak-anak yang menjadi korban ini dengan inisial, cukup dengan inisial. Itu harapan saya. Penggemar suka nonton video-video porno atau tidak Pak pelaku Pak kesehariannya kemarin sampai dia mengincar anak-anak itu siswi-siswi? Ya nanti kita anukan. Ya, cukup. Dan di sini Anda ingin memastikan pelaku melakukan aksinya dari tahun berapa ya? Sebelum ada laporan ini. Ya, artinya kalau berdasarkan pengakuan korban, dia sudah melakukan terhadap anak-anak ini dari anak-anak ini kelas 7. Kelas 7 itu berarti kelas 1 SMP ya. Makanya kalaupun ada korban lain, silakan segera untuk melapor, jangan takut, jangan segan atau jangan malu-malu. Ada mekanisme kerahasiaan itu ada terhadap yang menjadi korban, apalagi anak-anak. Itu ada perlindungan terhadap saksi maupun korban ya. Itu.